balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada. Di Jawa Tengah ini ada sebuah kota gaib yang letaknya di dekat kota kecil Ambarawa. Bukan Saranjana yang terkenal belakangan ini, kota misterius yang ada di Pulau Kalimantan, di mana kadang ada orang dipesenin senso berapa unit, setelah diantarkan ke tempat tujuan ternyata ditemukan di sana hutan belantara. Bahkan ada yang mengantarkan sebuah paket ke tempat tujuan, tetapi alamatnya tidak jelas. Bahkan di sana ditemui seorang kakek-kakek yang menerima paket pesanan dari kota Saranjana itu. Kota Saranjana sudah terkenal di seluruh pelosok Indonesia. Tetapi sobat misteri, di Jawa Tengah ini ada juga sebuah kota misterius, kota gaib yang tidak kalah fenomenalnya dengan kota yang barusan kita ceritakan. Kota ini juga penuh gedung-gedung yang tinggi, jalan raya yang mulus, bahkan ada juga kereta layangnya. Di samping itu perkantoran, tempat-tempat seni, rumah-rumah joglo, dan seperti istana-istana banyak terdapat di wilayah ini. Sebuah kota misterius yang juga terkenal di wilayah ini yaitu kota gaib di Danau Rawapening. Dulu pernah seorang paranormal dari Salatiga yang sekarang sudah meninggal, konon sering berkunjung ke kota ini atau ke Rawapening ini. Entah apa yang dikerjakan, tentu saja itu hal-hal yang berhubungan dengan keparanormalannya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena teman saya ini akan saya ungkapkan dengan cara saya mengibaratkan diri saya adalah teman saya ini yang punya pengalaman selama kurang lebih sekitar 5 tahun. Beliau ini mengalami tiba-tiba indigo. Uniknya dari teman saya ini, ketika mengalami keadaan yang seperti itu, dia tahu sebenarnya dia itu tidak normal. Kenapa bisa saya ini seperti ini? Kalau malam selalu ada seorang seperti mengajaknya berkelana, berjalan kemana-mana, dan selalu mengajaknya ngobrol dalam kesempatan itu. Keluarganya pusing 7 keliling melihat keadaan itu. Bagaimana tidak? Jadi teman saya ini ibaratkan saya lah ya. Saya itu kalau emak saya itu masak, berapa banyak pun nasi yang dimasak, kalau saya lihat saya akan makan, saya akan habiskan, bahkan kurang-kurang. Sampai kakak saya nggak kebagian, bapak saya nggak kebagian. Itulah makanya ibu saya selalu setelah masak itu menyisihkan sebagian yang disembunyikan dari pandangan mata saya supaya tidak bisa saya makan. Kalau semua saya makan, dan itu pun saya masih merasa kelaparan. Itulah cerita saya ketika mengalami indigo. Jadi ketika malam sudah mulai sepi,
rumah saya sering kedatangan berbagai macam barang-barang mistik, dan kebanyakan itu adalah batu-batu permata seperti untuk cincin dan sebagainya. Itu selalu datang tiap malam, entah datangnya dari mana, menyerbu rumah saya seperti hujan. Saya juga sempat berpikir saya ini normal apa tidak, tetapi pikiran-pikiran seperti itu selalu tertutup dengan ajakan suara-suara ini yang selalu mengajak saya selalu berkeliling-keliling kemanapun yang dituju oleh suara ini, dan saya waktu itu mengikutinya aja. Setelah beberapa lama, mungkin ya sekitar berapa tahun, saya selalu berpikir, saya ini ingin seperti anak normal pada umumnya. Kenapa saya seperti ini? Saya jadi malas sekolah, malas apa-apa. Yang saya ikuti hanya suara-suara itu. Dalam kesempatan yang lain, terbukalah alam-alam yang kelihatan ini. Di belakang yang kelihatan ini saya melihat sesuatu yang lain. Misalnya tadi saya ceritakan masalah kota yang ada di Raupen ini. Setiap malam saya melihat keramaian di sana, kota ini begitu ramai manusia. Padahal waktu itu tempat kelahiran saya ini masih dalam keadaan sepi, listrik tidak seperti sekarang ini. Kota gaib di Raupen ini begitu mempesona dengan bangunan-bangunan yang indah dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang diadakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk untuk menghibur penduduk yang tinggal di situ. Yang anehnya adalah yang diambil dari bangsa manusia. Upahnya tidak berupa uang berapa ratus ribu atau berapa juta, tapi disuruh memilih atau mengambil sebisa mungkin bayaran yang dibayarkan si penguasa wilayah ini, berupa buah kunir yang begitu banyak berkarung-karung dalam suatu ruangan. Si dalang dipersilakan untuk mengambil semampunya atau memilih segepok mata uang. Kalau dalang ini memang benar-benar dia sakti mandraguna, tentu akan memilih buah kunir semampu dia membawanya pulang. Karena konon buah kunir yang dibawa pulang ke rumah ini akan berubah menjadi emas yang tentu nilainya tidak sebanding dengan segepok uang. Dalam perjalanan malam-malam itu saya selalu melihat keanehan-keanehan yang ada di kota ini. Kota gaib Raupen ini. Bagaimana tidak? Saya melihat orang-orang yang tinggal di wilayah ini ada sesuatu yang lain atau ciri yang lain di dalam tubuhnya. Misalnya kalau kita normal dengan telinga seperti ini, kalau di sana telinganya mungkin agak lancip atau cuma telinganya sebelah. Seperti tangannya kadang-kadang tidak proporsional seperti tangan kita, bahkan kita melihat tangan penulis itu lebih panjang dibanding ukuran tangan kita manusia. Bangunan-bangunan yang kokoh yang berdiri di kota gaib Raupen ini juga ada yang aneh. Bagaimana tidak, kalau tiang-tiang bangunan itu kalau di dunia nyata terbuat dari beton bertulang, kalau di sana tiang itu adalah orang-orang yang disusun menjadi sepanjang tiang. Kemudian tempat masak di dapur
sana ada juga dapur umum yang selalu apinya tidak pernah padam, yang di atasnya ada tongkrongan kuali besar untuk memasak sesuatu. Dan yang menjadi aneh, ganjalan dari tungku ini berupa manusia juga yang ditumpuk-tumpuk. Betapa tersiksanya orang yang seperti itu juga yang menjadi tiang-tiang kokoh bangunan di kota itu. Selidik-selidik punya selidik, konon orang yang dijadikan seperti itu adalah yang mengambil pesugihan dari wilayah Rapening ini, dan sebelum ajalnya datang dia dimatikan dulu dan sisa umurnya disiksa di kedalaman Rapening ini. Saya terus menelusuri lorong-lorong jalan itu ditemani suara-suara yang selalu menunjukkan di mana tempat-tempat yang mesti saya kunjungi. Waktu itu saya iya aja karena bagaimanapun seolah-olah kesadaran saya ini hilang 90%. Kadang ingat tapi itu cuma sekejap. Itulah pekerjaan saya ketika malam itu tiba. Selama beberapa tahun itu terjadi kontra dalam pikiran dan hati saya. Saat saya sadar akan saya merenung, kok saya ini seperti ini, apa aku mau terus seperti ini selamanya? Dan itu pikiran itu akan datang ketika saat kesadaran saya ini datang. Tapi kebanyakan dalam hari-hari itu selalu saya itu supaya tidak sadar diajak oleh suara-suara ini pergi entah kemana-mana menurut ajakan dia. Kalau malam kota gaib Rapening ini dari kejauhan saja sudah terang benderang. Terdengar suara musik yang begitu ramai, hiruk-pikuk orang di pasar-pasar, atau sebuah toko. Kalau dulu saya mengatakan, kalau mungkin sekarang mall itu sudah ada sebelum ada mall-mall sekarang ini. Berjualan aneka ragam, baju-baju, souvenir, dan lain-lain, persis seperti mall-mall sekarang ini. Kadang saya juga diajaknya nonton wayang di dalam kota itu. Saya iya aja. Dan tempo-tempo saya diajaknya nonton bioskop, bahkan kadang-kadang juga main badminton, dan seterusnya. Pokoknya di dalam kota gaib Rapening ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mewah. Dan waktu itu saya diajaknya untuk mencoba satu persatu. Bahkan ada kereta layang itu, ketika zaman itu belum ada kereta layang, baru ada di Ancol kalau nggak salah. Di sana sudah begitu mewah kereta layang itu. Pertarungan antara sadar dan selalu bingung memikirkan saya sendiri. Tiap hari saya bertarung bagaimana caranya saya ini ingin menjadi normal kembali. Itulah kesadaran yang terus tumbuh selama kurang lebih 5 tahun ini, agar saya menjadi normal seperti umumnya anak-anak. Ya sekolah, ya membantu orang tua, dan makan semestinya tidak seperti ini. Satu bakul aja bisa saya habiskan, dan itu pun saya masih kurang. Itulah yang membuat repot keluarga saya. Kota Rapening yang saya jelajahi tiap malam ini, barangkali kalau sekarang itu seperti kota Suranjana yang diceritakan belakangan ini. Mistis, mewah, bahkan serba ada kalau orang bisa memasukinya ke wilayah itu. Begitu juga kota gaib di Rawapening. Dan sampai sekarang itu masih ada bagi orang yang bisa melihat, yang mempunyai kemampuan mata batin yang selalu diasah.
Sobat misteri dimanapun Anda berada, ini adalah bahasa dari teman saya yang saya bahasakan. Setelah terjadi polemik itu terus menerus karena pertolongan Tuhan juga, pada suatu malam saking gelisahnya saya didatangi sesosok orang tua. Saya memanggilnya Mbah. Dalam keyakinan saya, orang tua yang saya panggil Mbah ini adalah danyang dari tempat saya tinggal saat ini. Danyang yang selalu didatangi orang dan didoakan kalau punya hajat, supaya hajatnya ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari itu, Mbah Dayat, saya sebut saja seperti itu, saya juga sebenarnya tidak menyangka kalau Mbah Dayat akan datang menemui saya. Mbah Dayat dengan penuh arif bijaksana mengatakan kepada saya, kalau kamu ingin sembuh dari persoalan yang kamu alami sekarang ini, besok sebelum maghrib kamu ambil daun dadap 2 lembar, itu yang saya ingat. Kamu blender, kamu tutu supaya lembut. Kemudian kamu peras, kamu kasih air, kemudian kamu peras, dijadikan 1 gelas. Kemudian Mbah Dayat kembali menambahi, setelah jadi 1 gelas, jangan lupa kamu kasih telur bebek 2 biji. Dah itu saja sebagai jamu, semoga kamu bisa sembuh. Hilang dari pandangan mata saya, Mbah Dayat ini entah kemana, antara percaya dan tidak, antara tidur dan jaga, saya mengalami hal seperti ini. Besoknya karena saya memang didorong pengen sembuh, pengen menjadi anak-anak normal pada umumnya, sekolah dan sebagainya, karena waktu itu saya kelas 5 SD. Jadi ya masih mungkin dari kelas 1 saya sudah mengalami hal ini. Saya turutilah saran dari danyang Mbah Dayat ini. Saya cari daun dadap, kemudian saya tutu. Waktu itu nggak ada blender, saya tutu, saya peras, saya kasih air, saya jadikan 1 gelas, lantas dicampur dengan 2 butir telur bebek. Dan pesan yang terakhir dari Mbah Dayat, kamu harus minum ramuan ini sebelum maghrib tiba. Lantas usahakan waktu maghrib itu tidur, kata Mbah Dayat. Saya lakukan semua saran Mbah Dayat ini. Besoknya pas menjelang waktu maghrib, saya baringkan tubuh saya di dipan sambil berusaha tidur. Tapi entah kenapa waktu itu saya bisa tidur maghrib itu, padahal itu bukan waktu yang tepat biasanya saya tidur. Karena bagaimanapun selama ini juga saya jarang sekali tidur, karena kalau malam selalu diajak pergi jalan-jalan ke kota gaib dan orang bening. Sobat misteri dimanapun berada, setelah itu apa yang terjadi? Habis isya, perasaan saya mulai menjelang tengah malam, tiba-tiba dari arah kepala saya seperti ada sesuatu yang dijabut kuat-kuat, sehingga badan saya bergetar. Saya ibaratkan itu duri di dalam ikan yang dijabut dengan seketika. Itulah perasaan saya waktu itu. Begitu kuat perasaan itu, dari kepala saya ini ada sesuatu yang
mencabutnya. Bagaimana perasaan kalau ada suatu seperti dicabut? Mungkin seperti kalau nyawa kita dicabut malaikat. Setelah terasa ada sesuatu yang tercabut dari badan saya, malam hari itu saya bisa tidur dengan pulas tanpa diganggu oleh suara-suara yang selalu mengajak jalan-jalan mengitari atau menelusuri kota gaib Rawapening ini. Besoknya saya bangun dengan enteng sekali dan merasakan badan saya ini sudah seperti orang yang baru, bukan seperti badan yang kemarin lagi. Terasa enteng dan suara yang mengganggu ini hilang seketika. Pikiran saya menjadi normal, walaupun sampai sekarang kalau orang mengatakan ya belum 100%, karena orang yang bekas dimasuki barang-barang goib ini untuk menjadi normal 100% itu sepertinya tidak mungkin. Itulah pengalaman saya ketika sekitar 5 tahun mengalami dimasuki makhluk entah apa namanya yang selalu mengganggu saya dan tiap malam mengajak saya jalan-jalan menuruti apa kemauannya, dan sebagian besar diajaknya kita jalan-jalan di kota yang amat mewah, yang amat super, banyak hiburan, jalannya mulus, bangunannya istimewa, dan diperlihatkan saya di situ orang-orang yang pernah mengambil pesugihan disiksa, dijadikan tiang bangunan atau landasan tungku-tungku besar yang di atasnya ada tungku yang selalu untuk memasak dan di bawahnya api yang selalu membara. Sobat misteri dimanapun Anda berada, itulah sekelumit kisah teman saya tadi yang saya bahasakan dengan cara saya yang kemasukan makhluk gaib dan selalu mengajaknya berjalan-jalan di kota super gaib di wilayah Danau Rawapening ini. Kota mewah seperti kota Saranjana yang ada di Kalimantan. Di balik sesuatu yang ada, ternyata ada sesuatu yang ada.